Christine Gunadi diduga merupakan salah satu pengendali keuangan dari PT Master Millionaire Prime. Selama 2 tahun berjalan proses penyidikan di kepolisian, sampai dengan saat ini Christine Gunadi belum memenuhi panggilan, padahal dia sudah dipanggil sebanyak 2 kali. Tapi saya tahu kontrol keuangan untuk keluar masuk itu ada di tangan saya. Aku tidak sama sekali tidak bertindak untuk menjadi eskalasi. Nah, dalam rekaman yang tadi, Christine Gunadi secara terang-terangan membuat pengakuan bahwa kontrol keuangan keluar masuk uang itu berada di tangannya. Dana yang 30,6 miliar kerugian dari para korban ini diduga dibawa lari ataupun sudah dicuci oleh pihak-pihak tertentu. Karena sebenarnya berdasarkan rekaman ini, MMP ini ada otaknya, ada yang mengendalikan, yaitu dikendalikan oleh Ibu Christine Gunadi. Halo sahabat Christian TV, selamat sore. Ya, pada kesempatan sore ini kita akan membahas salah satu kasus yang saat ini sedang ditangani oleh LQ Indonesia Law Firm terkait dengan investasi bodong yang melibatkan beberapa pelaku utama, dan saat ini laporan polisi sudah dilaporkan sejak tahun 2022 pada bulan April di Mabes Polri, dan tingkat pemeriksaannya sampai dengan saat ini sudah sampai dengan tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan yang berjalan, beberapa calon tersangka beberapa orang sudah akan ditetapkan sebagai tersangka, yaitu salah satunya direktur dan juga komisaris dari PT Master Millionaire Prime. Nah, PT Master Millionaire Prime ini dan PT Fox Trade ini telah menimbulkan kerugian para korban itu sebesar 30,6 miliar. Dan sampai dengan saat ini dari para pelaku tidak ada itikat baik untuk melakukan pengembalian terkait dengan kerugian para korban. Nah, beberapa waktu yang lalu LQ Indonesia Law Firm mendapatkan salah satu bukti dokumen elektronik itu sesuai dengan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Informatika, yaitu pada pasal 5 bahwa dokumen elektronik terkait dengan rekaman merupakan salah satu alat bukti yang sah yang bisa digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan pelaku sebagai pelaku utama ataupun tersangka. Nah, diduga kuat dalam hal ini ada salah satu nama, yaitu Christine Gunadi, diduga merupakan salah satu pengendali keuangan dari PT Master Millionaire Prime. Selama 2 tahun berjalan proses penyidikan di kepolisian, sampai dengan saat ini Christine Gunadi belum memenuhi panggilan, padahal dia sudah dipanggil sebanyak 2 kali secara surat resmi dan tidak ada tanggapan ataupun jawaban mengenai pemanggilannya. Nah, sebenarnya kami sebagai kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm sangat berharap bahwa pihak penyidik melakukan pemanggilan yang ketiga sekaligus dilakukan penjemputan, karena dalam hal ini diduga Christine Gunadi yang terlibat dalam keuangan dalam PT MMP ini tidak memiliki itikat baik untuk memberikan kesaksian dan keterangan terkait dengan raibnya 30,6 miliar uang milik para korban. Nah, sahabat Christian TV, pada waktu yang lalu sudah beredar ada rekaman yang kurang lebih hampir 10 menit lebih rekamannya. Tetapi sebenarnya rekaman yang full itu ada kurang lebih hampir 1 jam, 58 menit lebih. Nah, pada rekaman pada menit yang ke-35 sampai dengan menit yang 33, 48 detik dan menit 41, 25 detik, disitulah Christine Gunadi mengatakan ada pengakuan bahwa selama ini Master Millionaire Prime dikendalikan keuangannya oleh Christine Gunadi. Dan ada beberapa lagi poin-poin daripada rekaman selama 58 menit itu yang bisa kami uraikan sebagai berikut, bahwa dalam durasi 58 menit 51 detik terdapat rekaman suara petinggi-petinggi dari Viral Blast, yaitu Putra Wibowo, Minggus Pugu bersama dengan Christine Gunadi dan Andrew yang dilaksanakan pada hari Jumat. Dan dalam rekaman tersebut terdapat pengakuan dari petinggi-petinggi Viral Blast yang mengatakan bahwa PT Master Millionaire Prime
atau disebut dengan MMP didirikan atas modal dari Viral Blast melalui saudara Pugu sebagai pemegang saham dan saham mayoritas adalah Christine Gunadi. Dan bahwa Viral Blast melalui petinggi-petingginya meminta bantuan Christine Gunadi untuk memberikan bantuan keuangan dikarenakan pada saat itu kondisi Viral Blast sedang kesulitan keuangan sehingga Christine Gunadi menyatakan siap untuk memberikan bantuan dari profit kepada Pugu sebesar 3%, yaitu 1,5 M dikalikan 2 yaitu sebesar 3 miliar rupiah. Dan bahwa Christine Gunadi sebagai pemegang saham dan pemodal mengakui secara jelas bahwa yang mengendalikan kontrol uang keluar masuk dalam PT Master Millionaire Prime adalah dirinya. Dan selanjutnya menurut pengakuan dari Christine Gunadi untuk membentuk dan mendirikan MMP itu atas ajakan dari saudara Pugu. Dan Christine Gunadi juga mengakui bahwa MMP telah efektif jalan selama 1 bulan dan Pugu juga telah menerima dari MMP yang nilainya sama rata dengan Christine Gunadi. Bahwa diketahui juga dana yang ditarik oleh Christine Gunadi di Master Millionaire Prime adalah dalam bentuk kurs dan menurut pengakuannya seluruh kegiatan keuangan dilakukan dan atau dikendalikan oleh Christine Gunadi. Selain itu yang mendirikan kantor operasional dan segala hal terkait jalannya kegiatan perusahaan Master Millionaire Prime adalah Christine Gunadi menggunakan aset grup miliknya. Dan dalam rekaman tersebut juga dilakukan sebelum para korban robot trading Master Millionaire Prime tidak dapat melakukan withdraw pada akun mereka masing-masing. Kemudian rekaman aku juga telah kami cross check dengan beberapa orang yang pernah melakukan komunikasi langsung dengan Christine Gunadi dan menyatakan bahwa benar memang suara tersebut adalah Christine Gunadi. Bahwa direktur dan komisaris Master Millionaire Prime tidak pernah ada peran langsung dalam keuangan Master Millionaire Prime dan tidak pernah mengetahui ataupun melihat secara langsung bagaimana kondisi keuangan dari Master Millionaire Prime. Bahwa dalam rekaman tersebut juga Christine Gunadi di Master Millionaire Prime bekerja sangat keras untuk kesuksesan bisnis MMP dan pengakuan juga bahwa dia bisa membuat sistem serupa dengan MMP dan merekrut leader dan juga terkait untuk kelancaran bisnis MMP semuanya dilakukan oleh Christine Gunadi. Juga ada pengakuan dari Christine Gunadi yang menolak permintaan dari saudara Putra Wibowo untuk menutup MMP. Namun Christine Gunadi merasa keberatan dan mengatakan bahwa MMP diibaratkan sebagai anak atau dalam rekaman dia mengatakan it's my baby. Dan itu oleh karena perusahaan tersebut sudah diurus dan dibesarkan oleh Christine Gunadi. Jadi ibarat bahwa MMP ini adalah kesayangan dia, it's my baby, itu ucapan dia dalam rekaman. Dan juga dalam rekaman tersebut juga dilakukan sebelum para korban MMP tidak dapat melakukan withdraw. Jadi beberapa hari sebelum tidak dilakukan withdraw, percakapan lewat Zoom antara petinggi-petinggi Viral Blast ini dilakukan bersama dengan Christine dan difasilitasi oleh Bapak Andrew. Dan menurut informasi yang merekam pembicaraan ini adalah Bapak atau Saudara Putra Wibowo. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 rekaman tersebut atau rekaman ini telah kami serahkan kepada penyidik yang menangani perkara ini, Mabes Polri, dan sudah kami jadikan sebagai alat bukti tambahan, sebagai bukti petunjuk untuk menjerat ataupun melaksanakan penetapan tersangka terhadap saudari Christine Gunadi yang diduga kuat telah melakukan pasal tindak pidana yang sudah kami laporkan terkait dengan pencucian uang. Bahwa untuk alat bukti rekaman ini juga sudah kami sesuaikan dan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 5 informasi elektronik pasal 1 pasal 5 ayat 1
Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang kedua, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dan yang keempat, ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam undang-undang. Berdasarkan dari rekaman suara yang sudah kami serahkan kepada penyidik ini, tentu kami meminta kepada penyidik untuk memeriksa kembali rekaman suara tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pihak-pihak yang terlibat langsung dalam rekaman suara tersebut, yaitu ada beberapa orang, yaitu para petinggi-petinggi Viral Blast, dan juga kami meminta kepada penyidik agar melakukan pemeriksaan terhadap saudara-saudara, keluarga, bahkan suami dan anak-anak dari Christine Gunadi yang sampai saat ini tidak pernah memenuhi panggilan kepolisian. Dan juga selain itu juga kami meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Andrew yang menjadi fasilitator dalam hal ini dalam Zoom tersebut, karena saudara Andrew diduga mengetahui apa yang terjadi dengan MMP pada saat itu. Dan juga kami juga meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini untuk melakukan pemanggilan ketiga sekaligus dengan penjemputan apabila saudara Christine Gunadi tidak menunjukkan ataupun tidak beritikat baik untuk datang memenuhi panggilan polisi dalam hal ini. Jadi dari perkembangan kasus yang kami ikuti sampai dengan saat ini, bahwa Christine Gunadi tidak terlibat secara langsung dalam proses berjalannya MMP, tetapi dia menggunakan orang lain, dan orang lain ini tidak mengetahui, yaitu direktur dan komisarisnya tidak mengetahui seperti apa kondisi keuangan yang ada di dalam MMP. Dan sesuai dengan pengakuan Christine Gunadi, bahwa diduga kuat dialah yang mengendalikan kondisi keluar masuk keuangan di dalam PT MMP, yang sampai dengan saat ini dana para korban tidak pernah dikembalikan dan tidak ada kejelasan. Nah, dengan adanya bukti rekaman ini, kami sangat berharap sebagai kuasa hukum bahwa pihak kepolisian yang menangani perkara ini untuk kiranya segera meningkatkan status dari Christine Gunadi sebagai tersangka, karena sudah hampir 2 tahun sejak kasus kami laporkan. Kami mengkhawatirkan bahwa semakin lama Christine Gunadi tidak ditetapkan sebagai tersangka, maka dana-dana para korban yang sudah dibawa lari, yang diduga sudah dibawa lari ini tidak jelas keberadaannya sampai dengan hari ini atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Christine Gunadi. Nah, berikut saya bisa memutar kembali rekaman suara yang dimana ada pengakuan dari Christine Gunadi tentang penggunaan uang keuangan di PT Master Millionaire Prime. Mari kita dengarkan bersama. Dari awal saya nggak tahu bagaimana kalau di sana, dari di sini memang saya tidak pernah. Jadi apa yang dikatakan saya tidak pernah tahu itu. Yang saya tahu Pak Kubu datang kepada saya untuk menawarkan kerjasama, dan pasti juga diketahui oleh partner-partnernya. Itu satu. Yang kedua, memang kita harapannya adalah saling support. Jadi bisnis pertama maupun bisnis kedua, ya kita bisa saling, maksudnya gini, kalau namanya saling support, artinya ya kita juga tidak mencoba untuk men-scamkan satu sama lain. Nah, yang pasti Pak, bisnis kami ini memang baru sebulan benar-benar efektif jalan, karena kalau kita baru saja dapat izin. Dan apa ya, kami pun di kantor
itu sehemat mungkin kami bisa, itu kami lakukan. Saya nggak tahu dengan bagaimana dengan Bapak, tapi saya tahu kontrol keuangan untuk keluar masuk itu ada di tangan saya. Pak Pugu tidak sama sekali tidak bertindak untuk menjadi eskalasi. Nah, dalam rekaman yang tadi, Christine Gunadi secara terang-terangan membuat pengakuan bahwa kontrol keuangan, keluar masuk uang itu berada di tangannya. Jadi ada penegasan dan pengakuan dari Christine Gunadi tentang kontrol keuangan di MMP. Jadi beliau juga nggak aneh-aneh. Kalau misalnya memang Pak Pugu terima 100 juta, saya terima 1 juta, seperti itu. Jadi saya juga memang waktu itu ada permintaan untuk memberikan kepada Bapak. Waktu itu kita sempat ambil profit ya, yang untuk bukan profit sebenarnya, tapi lebih kepada kurs. Dan yang mau saya nyatakan di sini adalah saya juga tidak menyangka gitu kalau misalnya ya Pak Pugu saya nggak tahu itu ya kalau misalnya diviralkan itu megang keuangan dan lain-lain gitu, karena di sini kami yang handle, saya yang handle keuangan. Dan Christine Gunadi membuat pengakuan kedua bahwa yang menghandle keuangan MMP adalah dia. Tim yang megang keuangan, sehingga kita tahu jelas bagaimana. Kemudian juga kalau untuk bisnis Pak, beda mungkin kalau di tempatnya Bapak, Pak Pugu kreatif banget bikin ini bikin itu. Di sini itu yang bikin itu saya Pak. Saya bikin NFT project, bikin crowdfunding dan lain-lain, baru 10 hari saya announce aja udah sekitar 3 miliar yang margin-in gitu. Jadi maksud saya orang finance Pak. Dan saya tidak pernah pakai uang perusahaan Millennial Prime untuk bikin bisnis yang saya bikin Pak. Tapi ketika nanti di sini berkembang, ya pasti saya bilang sama Pak Pugu, ya silakan. Di sini Christine Gunadi mengatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan uang dari hasil MMP itu pada bisnis dia yang lain. Tetapi kenapa ketika dia diberikan panggilan dia tidak menghadiri panggilan itu dan tidak memberikan keterangan? Seharusnya Christine Gunadi datang ke Mabes Polri dan memberikan penjelasan supaya kasus ini tidak berjalan berlarut-larut sampai dengan 2 tahun. Nah, sini apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Akan bantukan saya juga gitu loh. Karena di My Royal Queen tiba-tiba Pak Pugu juga memberikan bagiannya gitu ke saya. Jadi di rekaman yang tadi barusan ini Christine Gunadi juga mengatakan bahwa dia memiliki usaha-usaha yang serupa yang dilakukan berpartner dengan Pak Pugu. Dia menyebutkan ada My Royal Queen. Apresiat gitu, saya tersentuh gitu dengan itu. Jadi antara saya hubungan dengan Pak Pugu tidak ada masalah, kecuali ketika hari ini saya dengar bahwa saya menjadi exit plan. Saya nggak mau nih gitu. Saya bukan exit plan. Tidak ada seseorang pun yang bisa memilih saya. Saya selalu dipilih. Saya selalu memilih gitu. Jadi kalau sampai ada orang yang bertanya ke saya nggak terima gitu. Jadi saya berharap Pirandas bisa menyelesaikan internal perusahaan. Masalah Pak Pugu badannya saya, itu yang saya tahu juga Pak Pugu itu rata itu semua ada di badan Pak Pugu. Dan dari awal saya sama Pak Pugu berladuran, dan dari awal investment saya, initial investment saya lebih besar daripada Pak Pugu. Christine Gunadi membuat pengakuan bahwa investment dia di MMP itu lebih besar daripada Pak Pugu. Karena saya bilang nggak apa-apa Pak, saya beresin dulu, nggak apa-apa Pak, saya beresin dulu. Gitu. Karena habis itu Pak Pugu sempat keluar kota cukup panjang, karantina dan lain-lain, sehingga memang dari awal bikin kantor dan sampai bikin segala macam ini pun juga aset dari grup saya. Jadi menurut saya, Christine Gunadi membuat pernyataan bahwa dia membangun MMP itu menggunakan aset dari grup dia. Saya memiliki chance lebih besar untuk ini gitu ya, untuk memutuskan hal ini. Ya jujur, saya dari awal tidak juga dengan Pak Mingus. Christine Gunadi juga membuat pernyataan dan pengakuan bahwa setiap keputusan apapun di dalam MMP itu diambil oleh Christine Gunadi. Tidak pernah punya masalah dengan Pak Pugu. Pak Pugu adalah orang yang
menyapa saya pertama kali ketika semua orang nunjuk muka saya bahwa saya bikin money game dengan Bitexmo. Tapi sampai detik ini Bitexmo tidak pernah money game, kalau saya boleh berkaca ya gitu, dan brokernya juga broker lokal gitu. Millennial Prime juga nanti bakal ada broker lokal gitu. Pada saya udah bicara dengan Pak Gita dan lain-lain juga. Jadi maksud saya punya banyak exit plan gitu. Saya punya banyak plan dan tidak pernah exit sebenarnya. Jadi saya tidak terima yang kita dikatakan money game. Kemudian juga proyek-proyek luar juga untuk kegiatan kayak gini juga. Dalam rekaman yang barusan juga Christine Gunadi mengatakan bahwa Christine Gunadi tidak pernah melakukan money game. Tetapi buktinya kalau misalnya tidak ada money game, kenapa uang-uang para korban tidak bisa ditarik dan tidak bisa dikembalikan sampai dengan hari ini? Oleh karena itu Christine Gunadi sekiranya bisa menjawab apa yang menjadi pernyataan di sini. Pernyataan dia bahwa MMP tidak melakukan money game. Ada, saya juga bisa bikin sistem dan lain-lain. Jadi maksud saya bahwa Christine Gunadi juga mengatakan bahwa dia bisa membuat sistem. Tidak terima sih Pak gitu. Jadi kalau untuk masalah bantuan, saya akan bantu dengan 3%. Karena saya udah mikir-mikir gitu kemarin ketika Pak Kubu ngomong sampai berkaca-kaca matanya. Ketum juga bilang ini haknya ada di kamu. Ya mungkin kalau 3% katakanlah kami. Saya bisa kasih maksimal mungkin di angka 1,5 miliar Pak. Dan saya kalikan 2 asal Pak Kubu keluar dari grup Millennial Prime. Christine Gunadi membuat pengakuan bahwa dia siap memberikan dana 1,5 M dikali 2 kepada Pak Pugu dengan catatan Pak Pugu keluar dari MMP. Karena setahu saya grupnya Pak Pugu hanya menyetorkan 425 atau 450. Itu aja sih yang saya terima. Dari awal saya kerja. Christine Gunadi mengatakan bahwa dari Pak Pugu dan grupnya menyerahkan modal itu sebesar 425 atau 450. Ya, mungkin sistem segala macam, nyari leader. Bapak berarti nggak? Saya nyari leader loh. Christine Gunadi mengatakan bahwa dialah yang mencari leader untuk MMP sehingga MMP bisa berjalan. Pak, saya dari leader. Kepik, kepluit. Dia cari leader ke PIK, ke Pluit, Surabaya, ke Bali. ke Surabaya, ke Bali. Ayam. Jadi saya nggak terima sih Pak. Dari pertama bilang jangan ganggu. Ya saya bilang itu masih sudah banyak Pak. Nggak cuma ini. Dan apa yang kita jual itu adalah bisnis uang. Siapa yang nggak mau? Dan market saya tuh kebanyakan cuma gitu. Dan Christine Gunadi mengatakan bahwa market dia terbanyak di PIK. Jadi dia awal udah bilang, saya nggak suka kepada dia. Ada personal saya ke dia. Saya nggak pernah meninggalkan tim orang yang nanti saya. Christine Gunadi mengatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan tim. Tetapi yang terjadi sampai dengan hari ini adalah leader-leader yang berusaha mengontak dia pada saat dana para korban tidak bisa dilakukan WD. Christine Gunadi sudah tidak bisa lagi dihubungi atau tidak bisa dikontak. Semua nomornya hilang kontak, lost kontak. Saya cari itu yang mereka Pak. Leader-leadernya mereka yang menjadi musuh saya gitu. Saya nggak pernah kesukiran dari awal. Jadi saya cukup kaget dengan banyak hal yang berkembang belakangan ini. Saya sempat dengar tuh bilang bahwa ya Pak Putra minta bahwa akan ditutup. Kok ditutup ya gitu? Kenapa harus ditutup? Bahwa Christine Gunadi mengatakan ada permintaan dari Pak Putra untuk menutup MMP. Tetapi tutup gitu loh. This is my baby gitu. Saya baru. Jadi Christine Gunadi mengatakan bahwa kenapa harus ditutup, dan dia mengatakan bahwa MMP ini adalah this is my baby. Jadi baby kesayangan dia. Baru kerja. Kok begitu gitu?
Jadi MMP ini baru dikerjain, kenapa harus ditutup? Itu yang dikatakan oleh Christine Gunadi. Jadi personal sih Pak buat saya. Saya cuma berharap pengertian dari Bapak. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang melukai hati siapapun. Saya tidak berniat melakukannya. Dan saya harap bahwa viral blast, saya percaya orang-orang hebat semua bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, makasih Lubis. Dan saya mau bicara sebentar. Teman-teman, saya baru kasih tahu bahwa saya baru dapat kabar bahwa Farmit baru saja mengumumkan pengumuman yang sama dengan Net 89 bahwa mereka akan close down operasi mereka. Yang tadi adalah suara dari Pak Andrew yang memimpin Zoom mengumumkan bahwa Fahrenheit dan Net 89 mengumumkan bahwa mereka untuk waktu yang tidak ditentukan lama. Ya. Jadi sahabat Cushion TV, kasus Millennium Prime ini diduga sampai dengan saat ini dana yang 30,6 miliar kerugian dari para korban ini diduga dibawa lari ataupun sudah dicuci oleh pihak-pihak tertentu. Nah, dalam hal ini kami sebenarnya sebagai kuasa hukum keberatan apabila yang ditetapkan tersangka hanyalah orang-orang yang menjadi boneka dalam perusahaan itu. Karena sebenarnya berdasarkan rekaman ini, MMP ini ada otaknya, ada yang mengendalikan, yaitu dikendalikan oleh Ibu Christine Gunadi. Nah, dalam hal ini sehingga keyakinan kami dengan adanya rekaman ini maka Christine Gunadi layak untuk dijadikan tersangka. Layak untuk mempertanggungjawabkan dana-dana dari para korban. Nah, ini harapan dari kami sebagai kuasa hukum. Karena kasus ini sudah berjalan 2 tahun dan kami juga sangat berharap kepada penyidik dan juga yang menangani perkara ini semoga bisa memberikan jawaban atau titik terang atas perkara ini sehingga kasus ini bisa ditemukan siapa sebenarnya otaknya. Nah, keberadaan Christine Gunadi pun sampai saat ini masih terus dilacak. Kami sudah menerima beberapa informasi mengenai letak keberadaan dari Christine Gunadi. Tetapi kami akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar ketika Christine Gunadi sudah diketahui lokasinya di mana maka bisa dilakukan penangkapan terhadap beliau. Mungkin dari kami sebagai kuasa hukum mengenai perkembangan kasus MMP ini sekian dulu. Kami akan menyampaikan kelanjutan dari perkembangan kasus ini agar kasus ini bisa terang benderang, kasus ini bisa terbuka, transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena investasi bodong ini sangat merugikan masyarakat. Apalagi investasi bodong ini terjadi pada saat Indonesia pada saat itu sedang dalam masa COVID sehingga suatu kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang merencanakan suatu kejahatan terhadap masyarakat Indonesia yang pada saat itu merasakan kesusahan akibat dari COVID-19 ya. Kami juga memberikan pesan kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kabareskrim, Karo Wasidik, Propam, Irwasum dan juga Bapak Kasubdit yang menangani perkara ini. Kami percaya bahwa penyidik dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik dan dapat memberikan keadilan kepada para korban sehingga kasus ini bisa segera naik P21 dan bisa segera disidangkan di pengadilan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari sahabat Cushion TV dan selamat sore. Terima kasih.